Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbekti Aji Hawatri dengan NIM B100210342 dari Prodi Manajemen kelas G Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah pembuatan produk proyek warga negara 3 untuk tugas mata kuliah Pancasila saya. Langkah yang pertama, mempelajari lembar kerja proyek warga negara. Pengertian proyek warga negara adalah perlakuan instruksional berbasis masalah untuk pengembangan pengetahuan keterampilan dan watak kewarganegaraan demokrasi yang memungkinkan dan mendorong partisipasi dalam pemerintahan dan kemasyarakatan. Langkah yang kedua, mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat. Mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekitar dan keluhan dari masyarakat dengan melakukan tanya jawab pada masyarakat langsung terkait permasalahan. Masalah yang terjadi di masyarakat antara lain 1. Ruginya masyarakat karena telah mengeluarkan modal untuk berbisnis dan berdagang. Yang kedua, banyaknya pekerja yang di PHK. Yang ketiga, rendahnya kesadaran warga untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat, meningkatnya kasus kejahatan. Langkah yang ketiga, menentukan topik produk yang akan dibahas. Dalam menentukan topik, harus berdasarkan masalah yang terkait dengan yang akan dibahas. Topik yang saya pilih adalah anjloknya perekonomian masyarakat selama pandemi COVID-19. Langkah yang keempat, mencari informasi terkait permasalahan. Di sini, saya mendapatkan sumber informasi ada dua. Yang pertama, artikel jurnal yang berisi, pada saat pandemi COVID-19, aktivitas pedagang tidak sesuai dengan aturan selama PSBB. Akan tetapi, apabila tidak berjualan, mereka tidak mendapat penghasilan sehingga bisa mengganggu kehidupannya dan dimungkinkan tidak dapat bertahan dengan kondisi saat pandemi. Untuk itu, ingin diketahui modal dan pendapatan yang diperoleh, interaksi dengan pembeli, waktu berjualan, lokasi dan jalur perjalanan keliling. Modal dan pendapatan pada saat pandemi mengalami penurunan dibanding sebelum pandemi, karena tidak termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Interaksi dengan pembeli tidak berubah dan mereka tidak melakukan antisipasi untuk mengatasi perubahan situasi yang terjadi. Jam kerja lama tidak mengalami perubahan, sehingga tidak dapat mempertahankan jumlah pembeli. Sumber yang kedua, dari media online yang berisi wabah virus COVID-19 telah membuka wawasan masyarakat dan pedagang melakukan aktivitas bisnis melalui transaksi elektronik dengan sistem digitalisasi. Pasar-pasar tradisional sudah mulai memasuki marketplace untuk memasarkan produknya untuk dijual secara online agar barang dagangannya laku terjual. Bahkan, ada beberapa pedagang eceran sudah mulai mempromosikan dan menjual sendiri secara online dengan menggunakan media sosial melalui grup-grup WhatsApp dan melalui promosi cash on delivery agar menarik minat pelanggan untuk membeli produknya di pasar tradisional. Namun, di sisi lain, keterbatasan lingkup yang dimiliki pedagang tradisional di pasar yang mengharapkan datangnya pembeli atau konsumen ke lokasi usaha tidak maksimal. Apalagi saat wabah virus corona saat ini, semua orang akan membatasi dirinya untuk beraktivitas, baik itu melalui social distancing maupun physical distancing. Langkah yang kelima, membuat video produk. Langkah-langkah membuat video produk. Yang pertama, membuat file terkait materi yang akan dibahas. Yang kedua, membuat kerangka skenario dalam mempresentasikan materi. Yang ketiga, merekam video dengan sebaik mungkin. Yang keempat, melakukan edit video yang sudah dibuat. Yang kelima, meninjau video yang dibuat untuk menghindari adanya kesalahan pada video.
Langkah yang terakhir, mengunggah video produk untuk proyek warga negara. Setelah video yang saya buat sudah diedit dan ditinjau, maka saya akan mengupload produk proyek warga negara ke YouTube. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dan memperhatikan video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.